Ketemu lagi dengan saya Bro RA, bukan Raffi Ahmad, di acara Basa Basi, bincang santai bawa inspirasi. Salam kreatif. Ternyata inspirasi itu bisa merubah. Jadi seseorang bisa berubah itu karena inspirasi dari orang lain. Jadi banyak hal yang bisa menjadikan seseorang itu terinspirasi. Seperti saya contohnya, saya terinspirasi dengan guru saya dulu. Jadi sampai sekarang bisa menjadikan saya sebagai seorang guru olahraga itu karena terinspirasi dari beliau. Tentang inspirasi, seseorang itu memang diperlukan kemampuan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa menjadi seorang berubah menjadi lebih baik. Tapi juga diperlukan akhlak. Jadi pendidikan akhlak dalam sekolah itu sangat diperlukan, apalagi sekolah formal. Ada pendidikan agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, itu diperlukan dalam satu sekolah. Karena seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan bisa merubah sesuatu yang menjadi baik kalau tidak didasari dengan akhlak yang baik. Untuk itu kita nanti akan bincang santai tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di lingkungan SMK Wijaya Putra. Langsung aja kita berkenalan dengan beliau, ya Pak Muklas. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muklas. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat datang di Basa Basi Pak Muklas. Oke Pak Muklas, ini mengenai pendidikan akhlak, bukan pendidikan akhlak ya, lebih tepatnya ya. Kalau mungkin pendidikan akhlak dan akidah itu lebih cocok di pondok ya, yang biasanya diberikan. Ini tentang pendidikan agama Islam. Bagaimana prosesnya pendidikan agama Islam ini di lingkungan SMK Wijaya Putra? Terima kasih Pak, bukan Raffi Ahmad. Sudah mengundang saya di sini berbincang-bincang santai, walaupun agak tegang lah. Jangan tegang Pak Muklas. Ya, gini Pak, bukan Raffi Ahmad. Sebenarnya tidak jauh berbeda Pak. Hanya saja kalau di pondok pesantren itu porsi muatannya lebih banyak, porsi agamanya lebih banyak. Sedangkan kalau di sekolah kita porsinya hanya 3 jam pelajaran per minggunya. Jadi yang kita ajarkan itu juga mengenai tentang akidah, akhlak, terus fikih, sejarah, itu juga kita ajarkan. Hanya saja porsinya kalau dibanding dengan lingkungan pondok pesantren atau lingkungan madrasah ya, itu lebih sedikit. Porsinya lebih sedikit gitu. Porsinya lebih sedikit. Dan mungkin juga waktu ya, soalnya kan kita kalau melihat di pondok itu kan sekolah yang tinggal dari di situ. Jadi untuk pembelajarannya lebih banyak gitu ya. Ya, jadi kalau di pondok pesantren itu kan minatnya peserta didik itu kan memang karena basicnya madrasah atau pondok pesantren, minatnya mereka di agama. Tapi kalau di lingkungan SMK Wijaya Putra yang ada 4 jurusan, jadi minatnya anak-anak di situ. Akan tetapi kita sebagai guru harus bisa memotivasi, menarik perhatian anak-anak biar kita itu ketika belajar dengan mereka tujuan pembelajaran bisa tercapai. Gitu. Nggak mungkin kita mengajar anak-anak ternyata nggak minat dengan apa yang saya berikan. Jadi step pertama itu kita harus menarik perhatian siswa. Entah bagaimanapun modelnya, kita harus menarik perhatian mereka. Itu cara pendekatan Pak Muklas untuk proses pembelajaran di SMK Wijaya Putra sama anak-anak. Soalnya emang di SMK kan beragam. Ada anak TKR, anak akuntansi, anak TKJ yang memiliki karakteristik berbeda-beda karakteristiknya juga. Itu mungkin anak TKR akan lebih senang dengan materi-materi yang lebih apa ya dikatakan? Lebih terampil Ya.
dengan model-model praktek mereka lebih suka prakteknya. Oke, gini Pak Muklas. Untuk pendidikan agama Islam, menurut Pak Muklas seberapa penting sih pendidikan itu untuk diberikan di anak, khususnya SMK ya? Soalnya gini, SMK kan memang dibekali keterampilan. Jadi diharapkan setelah lulus nanti anak-anak SMK itu mereka punya keterampilan lebih dan siap untuk menjadi wirausaha atau bekerja. Justru pendidikan agama ini adalah sangat penting. Sangat penting. Saya bilang sangat penting kenapa? Dalam diri seseorang, dalam setiap individu itu ada 3 kemampuan. Ya, jadi ada intelijen kecerdasan, ada emosional, ada spiritualnya. Kalau intelijen masalah dengan kecerdasan anak-anak. Ya, masalah kecerdasan anak-anak, tingkat IQ-nya anak-anak, tingkat kecerdasannya anak-anak. Kalau emosionalnya itu berkaitan dengan attitude, tingkah laku, soft skill ya. Iya, dan spiritual itu adalah berhubungan dengan kita dengan Tuhan. Hablum minallah. Hablum minallah. Jadi kalau emosional itu hablum minannasnya, terus spiritual itu hablum minallah. Dari ketiga komponen ini, dari ketiga ranah ini, yang paling menentukan kesuksesan atau keberhasilan seseorang itu adalah yang pertama itu emosionalnya. Emosionalnya. Jadi attitude-nya, tingkah lakunya, bagaimana dia menanggapi suatu masalah dengan baik. Yang kedua itu masalah spiritualnya. Nah, yang terakhir adalah masalah intelijen. Jadi makanya ya kemampuan intelijensinya ya cuman berapa persen iya, gitu ya. Makanya banyak sekali masyarakat kita lulusan perguruan tinggi yang mereka itu mungkin cerdas tapi kurang sukses. Nah, padahal dalam kesuksesan itu, dalam keberhasilan itu, poin yang pertama itu adalah emosional, tingkah laku, attitude anak-anak. Percuma anak-anak itu pintar tapi nggak punya sopan santun, suka mencuri, terus omongannya nggak enak, ya itu ya, suka menghina. Lah, ini kalau saya jadi bos atau jadi guru atau jadi orang tua, pasti kepingin memiliki anak walaupun nggak begitu pintar tapi attitude-nya baik, spiritualnya baik. Ya kalau melihat untuk saat ini sih ya agak risih juga ya dengan banyaknya berita yang di Indonesia itu banyak hal. Yang itu saya melihat itu dari mungkin kecerdasan atau secara IQ bagus, tapi secara attitude ini oknum katanya. Ya contohnya banyak kasus korupsi, kasus apapun lah yang di instansi pemerintahan dimanapun itu ya mungkin itu tadi kurangnya pendidikan akhlak itu tadi, pendidikan kurang apa ya istilahnya itu kurang tertanamkan kepada peserta didik anak. Terus ini kan saya melihatnya di pendidikan agama kan ada, kalau di K13 itu kan ada pendidikan agama dan budi pekerti. Ya. Ini sejauh mana sih untuk kompetensinya itu di SMK itu, apa mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu apakah ada perbedaan untuk kompetensi dasar atau apalah yang paling tidak itu bisa menjadikan anak akhlaknya menjadi lebih bagus. Jadi kalau mendengar pertanyaan Pak bukan Raffi Ahmad ini ada dua soal menurut saya. Yang pertama kompetensi, kemudian yang kedua bagaimana cara kita mendidik anak itu akhlaknya. Iya. Jadi kalau secara kompetensi Pak Haris itu kita itu sudah ada pakemnya. Ada pakemnya. Iya. Jadi di pendidikan agama Islam itu, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Itu ada materi-materi yang sudah disediakan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sesuai dengan jenjangnya.
Kalau masalah akhlaknya, nah ini mau nggak mau kita harus menjadi uswah, contoh yang baik untuk anak-anak. Ini yang perlu. Kenapa? Iya, ini uswah ini kadang-kadang bukan hanya guru agama ini yang harus jadi uswah itu. Semua harusnya seluruh pendidik. Saya setuju. Seluruh pendidik. Kita kembali ke pembelajaran. Jadi pembelajarannya di anak SMK. Ya. Yang menarik ini di kelas 12 saya kelihatannya sekilas baca tuh kok banyak yang menarik untuk materinya itu. Kira-kira bisa disampaikan ke teman-teman di rumah atau semuanya sobat kreatif. Ya, jadi kalau di kelas 10, 11, 12 hampir rata sih ada 10, 11 bab. Banyak sekali materi-materinya Pak Aris. Tapi yang ingin saya tekankan di sini bagaimana cara anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bisa masuk dan memberkahi dirinya. Oh, ada rumusnya ya? Ada kiat-kiatnya Pak. Oh, ada kiat-kiatnya. Jadi belajar itu juga ada. Nggak sekedar pintar tapi ngerti. Ya, percuma kalau pintar saja ya, percuma bagi saya. Tapi ilmu itu tidak memberkahi, tidak barokah, tidak manfaat. Ini berarti cara pandang agama ya? Cara pandang agama. Dari sudut agama. Dari sudut agama. Jadi kalau di kitab Ta'limul Muta'alim itu ada bait, ada syair. Saya bacakan boleh? Boleh, silakan. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka majmu'iha bi bayanin dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuliz zamani. Jadi ada 6 kiat. Ada 6 kiat untuk kita mendapatkan suatu ilmu. Ya, diterjemahkan aja. Ilmu apapun, ya. Ilmu apapun yang mau kita pelajari itu ada 6. Kalau kita ingin ilmu itu sampai kepada kita, ya, dan bermanfaat dan barokah. Apa itu? Yang pertama, dukain. Setiap peserta didik itu harus memiliki akal. Harus memiliki akal. Yang berakal ya, pasti ya berakal lah. Jadi untuk yang tidak berakal apakah ada? Ada Pak Aris. Contohnya anak-anak yang mohon maaf ya kita katakan idiot. Itu taraf IQ-nya sangat rendah. Jadi mereka khusus. Ya, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang istimewa bagi saya. Itu yang pertama, memiliki akal. Wakirsin itu antusias, semangat. Jadi belajar itu enggak dengan penuh apa ya, keras itu bukan. Enggak, gini, kalau belajarnya kira-kira sudah kadang-kadang menjadi soalnya sekolah kita kan full day. Ya. Kadang-kadang sudah menjadi rahasia umum lah kalau anak-anak belajar itu karo plesetan sambil tiduran. Nah, ini gimana itu? Makanya kalau model gitu. Jika Anda semuanya kepingin mencari ilmu atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, syarat yang kedua ini harus dilakukan, semangat antusias. Dengerin. Nah, semangat. Ojo nyekel kamera toh. Semangat ya. Semangat. Tetap kreatif. Tiap hari semangat harus. Ya, yang ketiga wastibarin sabar Pak Aris. Ilmu itu apa ya? Kalau kita mungkin ya, kalau kita baca kepingin langsung. Iya. Langsung kadang masuk gitu ya. Enggak sabar. Nah, ini saya analogikan begini. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu ketika mendapatkan wahyu yang pertama kali, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saya ingatnya Iqra. Iqra. Bacalah ya. Bacalah. Itu menurut kalau kita lihat dari segi sejarahnya, historisnya, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu seperti itu yang melalui malaikat Jibril, itu 3 kali Nabi Muhammad diajarin malaikat Jibril Iqra. Kemudian karena Nabi Muhammad seorang yang umyun, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya, jadi tidak bisa. Kemudian diulangi lagi sama malaikat Jibril Iqra sampai 3 kali. Nabi Muhammad itu loh Pak Aris adalah nabi yang memiliki sifat
cerdas di dalam dirinya, itu disuruh membaca 3 kali. Apalagi kita, makna membaca adalah mencari ilmu termasuk ya kan. Jadi kita harus, kalau Nabi Muhammad 3 kali, mungkin kita berkali-kali ya Pak Aris, biar ilmu itu masuk, meresap, bermanfaat dan memberkahi hidup kita. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 itu wabul gotin. Wabul gotin itu ada biaya, SPP lah. Ini iya betul ini biaya. Iya benar. Ini bukan saya yang ngomong. Ya, itu kan di Jawa Timur kan ada Jer Basuki mau beo. Biaya itu diperlukan. Iya, jadi biaya ini masuk dalam 6 syarat untuk menuntut ilmu. Betul. Kalau kita lihat fakta yang ada, lembaga yang mungkin ya biayanya lebih tinggi, biayanya sangat tinggi, itu sepadan dengan apa yang mereka berikan. Jadi kualitasnya semakin bagus. Jadi sebenarnya saya ini kurang cocok dengan lembaga-lembaga pendidikan. Bukan tidak cocok, kurang cocok ya. Kurang cocok. Lembaga-lembaga pendidikan tidak ada SPP-nya itu. Yang murahan itu. Itu gurunya, saya yakin karena saya dulu pernah mengajar di lembaga seperti itu. Itu gurunya gajinya nggak seberapa. Ngajar ya rasa-rasa. Nah ini ketemu guru yang ngajar rasa-rasa ini yang ya seharusnya kasihan anak-anak. Tetap kita memberikan itu yang terbaik lah. Tetap memberikan terbaik. Terlepas dari memang kita butuh finansial memang diperlukan. Ya, untuk mengelola pendidikan butuh. Iya, betul. Yang itu yang keempat. Yang kelima wa irsyadi ustadin. Jadi ada bimbingan guru. Ada bimbingan guru. Jangan sampai kita belajar itu tidak ada gurunya. Kalau sekarang kan banyak anak-anak belajar itu lewat YouTube. Itu bagaimana itu fenomena seperti itu? Boleh. Mereka mencari berbagai sumber itu boleh, tapi satu yang harus dilakukan, harus ada gurunya, harus ada bimbingan gurunya. Jangan sampai kita belajar tidak ada gurunya. Al ilmu bila syaihin fasyaihu syaiton. Ilmu itu jika tanpa guru, maka yang jadi guru adalah syaitan. Nah ini harus cari guru Jadi ya. Dengerin, harus cari jadi guru. Boleh kalian edit video melalui tutorial YouTube misalkan ya Pak. Itu boleh. Tapi juga harus dikontrol oleh seorang guru. Harus ada yang mengarahkan itu. Harus sobat ada yang kreatif. Mengarahkan. Dengerin sobat kreatif yang di rumah. Jika kalian kepingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan memberkahi. Yang terakhir Watulis zaman itu nggak cuma sebentar belajar itu Pak Aris. Kita belajar itu mulai kecil sampai dewasa. Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Iya, saya pernah dengar itu. Jadi tulus zaman itu, kalau kamu kepingin ilmu menancep, ya itu harus gak cuma sebentar. Jadi masanya panjang. Tapi jangan sampai salah mengartikan. Dulu zaman saya tak sekolah, males-malesan, akhirnya gak naik kelas. Ditanya kenapa kok kamu lulus SMA 4 tahun 5 tahun? Belajar kan dulu zaman. Ya konsepnya berbeda. Ya, jadi dulu zaman itu konsepnya dimanapun di lembaga formal atau non formal, kita sebenarnya tetap diwajibkan untuk belajar. Iya, untuk belajar ini memang kita tidak diperbolehkan untuk berpuas diri. Iya. Jadi apalagi merasa sudah pintar, itu yang nantinya akan jadi masalah. Soalnya sudah ada tuntunannya. Jadi menuntut ilmu itu mulai dari ini kalau bahasa Surabayaan itu mulai lagi kocot, sampai menuju liang lahat, itu jadi wajib. Dan perlu diketahui untuk anak-anakku juga yang sedang menuntut ilmu di lembaga SMK Wijaya Putra, ada ilmu itu ya bagaikan air Pak Aris. Hakikatnya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah.
nggak ada ceritanya air itu naik sendiri. Muncrat, Kecuali air mancur. Air mancur itu dengan alat ya. Kita minum es, kalau nggak disedot ya nggak bisa naik sendiri ya kan. Jadi hakikatnya semestinya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Posisi guru ada di sini, posisi murid ada di sini. Makanya jika kalian kepingin mendapatkan keberkahan ilmu, manfaatnya ilmu, mau nggak mau kita harus tawaduk terhadap guru. Tawaduk itu merasa rendah diri. Walaupun kalian ya kalau diukur lebih pintar daripada guru kamu misalkan ya. Iya. Adalah banyak anak yang siswa yang lebih pandai daripada gurunya pasti ada. Tapi jangan lupakan ketawaduan. Kenapa? Karena keberkahan ilmu, manfaatnya ilmu ada letaknya di situ. Termasuk orang tua, restu orang tua. Termasuk orang tua, apalagi orang tua perempuan. Ucapannya itu ijabah. Kalian sepintar apapun tapi tidak tawaduk kepada orang tua, bahkan durhaka kepada orang tua, saya yakin hidupnya akan hidupnya akan nggak enak nanti. Iya, kurang menemui keberkahan. Iya. Istilahnya seperti itu. Saya yakin hidupnya akan berantakan walaupun anaknya cerdas. Iya, kalau saya melihat anak-anak juga ketika cara ngomong sama orang tua, cara menyampaikan pendapat ke orang tua, itu mereka kadang-kadang lupa, ini kayak Surabaya Pak. Nah itu loh yang jadi ada degradasi akhlak di sini ya. Jadi jangan bilang ini kayak Surabaya, tapi tetap kita harus ada rasa hormat, sopan santun ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua. Ketika kita bicara dengan orang yang lebih senior itu harus ada seperti itu. Kita harus bisa, kita bilang Surabaya, tapi kita harus bisa menempatkan diri. Nah, omongan yang model seperti itu kita lakukan ketika kita berada di mana. Ya, begitu Pak Mulas ya. Ya, benar sekali. Jangan sampai hidup kita seperti Alqomah. Alqomah. Ceritanya gimana Alqomah itu? Alqomah itu ini gini. Dia sangat rajin ibadah. Hablum minallahnya sangat baik. Sangat baik. Akan tetapi dia pernah menyakiti hati ibunya. Akhirnya apa? Ketika sakaratul maut mau meninggal dunia, ini gak bisa meninggal. Sakaratul maut itu rasanya sakit. Bahkan ketika Rasulullah diambil nyawanya itu Rasulullah merasakan sakit. Apalagi itu orang yang istimewa. Orang yang istimewa, yang namanya malaikat Israel mencabut nyawanya Rasulullah itu izin dulu sama yang punya nyawa. Dengan halus sampai dada disuruh berhenti. Stop. Apa kayak gini yang namanya rasanya mati. Ini sudah yang paling halus. Akhirnya apa? Nah ini sosok memimpin yang sangat istimewa di mata saya. Merasakan sakit tersebut, dia tidak minta untuk diringankan rasa sakitnya, tapi apa yang diucapkan? Kalau gitu, sebagian rasa sakit yang dirasakan umatnya taruh ke saya. Wah, ini seorang pemimpin yang istimewa menurut saya. Makanya di akhir ayatnya Rasulullah mengucapkan ummati. Yang artinya umatku. Berbeda dengan Alqomah. Alqomah ini sakaratul maut enggak mati-mati. Kemudian ditanya, ini apakah masih punya orang tua? Dia masih punya ibu. Coba kabari ibunya, mintakan maaf ke ibunya. Setelah Rasulullah mengutus beberapa sahabat ke rumah ibunya Alqomah, apa yang terjadi? Ibunya tidak mau memaafkan.
jangan sampai ya ibunya nggak memaafkan, akhirnya apa? Kembali dengan tangan kosong, dengan keadaan Alqamah masih sakaratul maut. Kemudian sama Rasulullah disuruh kembali lagi sampaikan kalau tidak mau memaafkan, jasad Alqamah akan saya bakar. Jasad Alqamah akan saya bakar. Akhirnya apa? Sebab beberapa sahabat kembali lagi menceritakan bahwa keadaan Alqamah seperti ini. Kalau ibunya tidak mau menemui, tidak memaafkan, akan dibakar. Sangat mengharukan Pak Haris. Iya. Ini ada tisu tarik. Aku ngiris berambang nang kene. Jadi memang, ya. Akhirnya apa? Singkat cerita, ibunya memaafkan. Akhirnya apa? Tidak jadi dibakar, tapi sudah bisa diambil nyawanya. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Su'ul khotimah, jangan sampai. Kalian berbuat baik mulai kecil sampai dewasa, ya naudzubillah, ketika meninggal dunia kita su'ul khotimah, jangan sampai. Ya. Naudzubillah min dzalik Iya. gitu ya. Jadi untuk anak-anak peserta didik ya namanya. Cobalah kita bantu-bantu orang tua. Hal yang ringan-ringan yang kecil-kecil aja bikin adem hati orang tua. Itu pasti orang tua akan memberikan ridhonya, nggak mungkin lah orang tua marah-marah. Pada dasarnya orang tua itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk putra putrinya. Jadi utamanya ibu, dengarkan, listening. Jadi jangan sampai lah bikin kecewa ibu itu sampai berkelanjutan. Paling enggak ketika pernah bikin kecewa, kita secepatnya minta maaf. Ya mungkin itu biar keberkahannya ada ya Pak Muklas. Orang tua juga jadi kunci enaknya hidup dia akan di masa yang akan datang. Jika kita berbakti kepada orang tua, saya pastikan anak tersebut kehidupannya dia di masa yang akan datang akan enak. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Ada dua dosa Pak Haris yang pasti Allah balas di dunia dan di akhirat. Jika kita melakukan dosa, ya itu kalau nggak dibalas di dunia pasti di akhirat. Iya. Tapi ada dua dosa yang pasti Allah balas di dunia dan di akhirat. Yang pertama, catat. Yang pertama catat. Durhaka kepada orang tua, terlebih ibu. Kamu menyakiti hati orang tua pasti disiksa di dunia dan di akhirat. Balasannya double. Nah, hati-hati. Makanya apa ya? Cara Jawa niku kecap sak kecap di hati-hati. Nah, iya, betul. Jangan sampailah menyakiti hati Iya. ibu utamanya. Ya kedua orang tua seharusnya. Itu mungkin untuk akhlak. Jadi ada 6 tadi Pak Muklas ya. Ya, ada 6 kiat yang harus kalian tempuh jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membarokahi. Nah, itu untuk proses pembelajaran. Jadi ada 6 kiat Mare. Kalau ikut PBM harus dilakukan 6 kiat tadi. Biar ilmu kamu berkah. Nah ilmunya berkah, hidup akan berkah. Apalagi guru-gurunya memberi restu termasuk ridho guru, termasuk ridho kedua orang tua. Ini saya dengar juga di Wijaya Putra, di SMK atau seluruh SMP, SMA, SMK kelihatannya. Ya. Yang kaitannya dengan tahfidz itu ya. Oh iya. Untuk termasuk masih di pendidikan agama Islam ya itu ya. Jadi ada program baru, rumah tahfidz ya. Ada program baru yang ada di lembaga kita, termasuk di SMP, SMA maupun di SMK Wijaya Putra. Namanya program tahfidz. Jadi kenapa sih kok ada program tahfidz? Mungkin di sini tidak ada program BTQ, program untuk belajar membaca tulis Quran. Iya, karena memang kita lembaganya itu sudah menengah untuk SMP menengah pertama, SMA menengah atas. Jadi saya yakin anak peserta didik kita itu
ada beberapa yang sudah menghafal beberapa surat dalam Al-Quran. Iya. Bahkan ada yang sudah hafal juz 30, ada yang sudah hafal juz 30, juz 29, ada yang sudah hafal juz 30, juz 1, juz 2. Nah, adanya program Tauhid ini untuk menjaga hafalannya anak-anak. Eman. Iya. Iya kan? Kalau Ini hafalannya diperuntukkan untuk anak-anak apa seluruh komponen yang ada di sekolah Wijaya Putra, Bapak Ibu guru atau siapapun? untuk pertama ini harapan kami karena ini program Tauhid, program khusus sebenarnya Pak Aris, tidak semua peserta didik bisa mengikutinya. Iya, Kenapa? iya, betul. Karena memang mungkin ada peserta didik yang membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata. Itu tidak masuk dalam kategori tersebut. Kalau dia sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan lancar, boleh ikut program tahfidz. Kita hafalan Quran, kita jaga hafalannya. Kalau saya sih surat-surat pendek andalan hulu. Andalan itu hulu Allahu ahad. Jangan salah, Qul huwallahu ahad itu ayat yang apa ya? Surat yang istimewa, Pak Haris. Walaupun pendek ya, tapi pahalanya sepertiga membaca Al-Quran. Kalau saya bacanya 3 kali berarti sama dengan membaca Al-Quran. Nah, bukan sama ya. Saya bilang seperti jangan dianggap sama. Saya baca Qul huwallahu ahad 3 kali berarti saya sama dengan membaca satu Al-Quran. Enggak sama ya? Yang namanya seperti koyok enggak podo, Pak. Seperti itu enggak sama. Hanya mirip. Lah, jangan disamakan. Kalau anak-anak kan gitu, dicari mudahnya. Saya baca itu pemahaman yang sepenggal mungkin ya. Kalau saya baca 1 kali sepertiga. Memang benar pahalanya seperti membaca Al-Quran sepertiga. Yang namanya seperti itu nggak sama, rasanya beda, ya kan? Oke, gini Pak Mulas, sebelum kita nanti closing, apa ada yang perlu disampaikan untuk para sobat kreatif, untuk teman-teman yang di rumah, pesan-pesannya utamanya mengenai akhlak tadi? Ya, untuk anak-anakku, sobat kreatif juga, atau penonton yang ada di rumah, mencari ilmu itu sangat payah, Pak Adis. Ya, sangat payah. Jadi dibutuhkan 6 kiat tadi untuk mendapatkan suatu ilmu. Jangan lupa peran orang tua, guru sangat mempengaruhi juga dalam proses mencari ilmu. Terlebih lagi jika orang tuanya sanggup tirakat, sanggup tirakat. Tirakat itu apa ya? Jadi gini, contoh kecil. Oh, anak saya belajar di sekolah, saya tak sholat duha, tak bacakan surat Al-Fatihah, saya khususkan kepada anak saya biar mudah dalam mendapatkan ilmu. Nah, salah satu seperti itu. Atau puasa untuk anaknya, coro jawanya diposoi, ya diposoi anaknya. Oh anakku sedang ujian, tak tirakati, tak posoi, saya khususkan untuk anak saya. Nah, jangan lupakan peran orang tua, peran guru. Semoga kita semuanya mampu mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Mungkin itu untuk episode kali ini. Jadi pesan saya, orang itu nggak harus pinter secara iptek, tapi akhlak imtak itu juga harus dijaga supaya kita nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang tidak hanya pintar atau pandai, tapi juga menjadi seorang yang ngerti. Maju terus pendidikan Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Muklas. Sama-sama Pak, bukan sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam kreatif.